lagi, turun. Ini kita turun. Gambar. Ayo langsung lurus. Ini adalah Gunung Merapi, salah satu gunung teraktif di dunia. Memiliki ketinggian 2.930 meter di atas permukaan laut. Gunung ini memiliki catatan sejarah letusan besar yang dimulai sejak 3.000 hingga 250 tahun yang lalu. Kurang lebih tercatat 33 kali letusan, di mana 7 diantaranya adalah letusan besar. Ini adalah Raihan dan Mustafa. Mereka lahir dan menetap di lereng Merapi. Raihan lahir dari keluarga yang sederhana. Ia bercerita, hidup di lereng Merapi adalah sebuah kesenangan tersendiri, karena ia dan teman-teman sebayanya bisa bercengkrama dengan alam. Bos, nek ulangan mau edoh ra kowe. Ora ning angel. Rasina apa membengi? Sinau ning tetep angel. Enggak jalan ya? Ya, tak mak mesik ya. Kula nuwun, Bu, kula wangsul. Ya. Seperti inilah aktivitas bermain anak-anak di lereng Merapi yang mungkin belum tertarik dengan PlayStation ataupun game Android. Mereka riang, bersenandung dengan alam. Ini adalah SD Serunen, satu-satunya sekolah yang berjarak paling dekat dengan puncak Merapi, radius 7 km atau dikategorikan sebagai zona merah kawasan rawan bencana 1. Subuh. Ada berapa rakaat tadi salat subuh? Sekolah dasar ini ditetapkan sebagai sekolah siaga bencana, yang berarti seluruh komponen di dalamnya, yaitu siswa dan guru, diberikan ilmu tentang kebencanaan.
Program ini adalah program berbasis sekolah dalam rangka membangun kesiapsiagaan terhadap potensi bencana. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini kita akan mendemokan fenomena erupsi gunung dengan sebuah ya ini semi permainan, ya permainan, tetapi permainan ini hampir mendekati kenyataan yang memang secara fenomena alam itu terjadi. Jadi ada dua alat peraga yang akan kita tunjukkan, yang ini nanti harapannya bisa disampaikan juga kepada anak-anak di kelas sebagai materi untuk mitigasi bencana gunung api. Jadi yang pertama ini kita nanti akan menunjukkan sebuah maket ya, Gunung Merapi. Ini dibuat dengan bentuk yang mirip atau bahkan sesuai dengan kenyataannya. Alasan kami sebenarnya sederhana, jadi kami ingin menanamkan pendidikan mitigasi bencana, sehingga harapannya nanti mereka bisa memiliki pengetahuan ini sejak dini, dan ketika mereka terus berkembang nanti remaja, dewasa, mereka sudah punya pengetahuan yang cukup tentang mitigasi bencana khususnya erupsi gunung api. Jadi materi yang kami berikan ada dua, yaitu yang pertama untuk anak-anak, kemudian yang kedua buat guru. Untuk anak-anak dan guru materinya sama, jadi kami memaparkan pengetahuan tentang dasar-dasar gunung api. Oke, untuk pertemuan hari ini kita itu akan mengadakan simulasi atau mengetahui. Kan di sini kan wilayahnya kalian itu tempat tinggalnya dekat apa itu? Gunung. Kalian tahu nggak Gunung Merapi itu aktif atau tidak? Aktif. Karena kemarin pernah mengeluarkan apa? Ada yang tahu? Asap. Asap itu bisa disebut kalau 2010 itu kalian mungkin masih kecil ya. 2010 itu ada Wedhus Gembel. Nah, erupsi Merapi itu mengeluarkan apa? Ada yang tahu mengeluarkan apa? Magma boleh. Itu mengeluarkan lava atau magma itu berbentuk material. Nah, material itu kalian tahu, material itu kalau sudah keluar dari gunung itu menjadi apa? Yang sering diangkut truk itu bisa batu, bisa pasir. Nah, kali ini kita akan mencoba mengetahui bagaimana cara keluar magma itu atau lava dengan Ini adalah pramuka, kegiatan di luar pelajaran formal yang diikuti oleh anak didik di luar jam belajar. Sebenarnya kegiatan pramuka ini juga selalu ditemui di sekolah-sekolah lainnya. Namun di sini kegiatan pramuka bisa dikategorikan kegiatan wajib sebagai penunjang ilmu mitigasi bencana. Karena di dalam kegiatan pramuka, Bapak, itu banyak sekali manfaatnya, yaitu anak-anak dari mempersiapkan umpamanya yang pertama adalah untuk dasar dharmanya, yaitu tolong menolongnya. Di situ ada macam-macam kegiatan yang bisa untuk mempersiapkan diri baik lahir maupun batin. Umpamanya yang secara detail ya, umpamanya anak-anak ini ada seperti drabar, seperti tali temali, waktu terjadi itu kan pergi dari rumah. Karena pergi dari rumah dia bisa membuat tenda atau tempat tinggal, di situ bisa memasak dan bahkan bisa menolong kepada rekan yang lain itu di mana anak itu berada. Keberadaan lokasi sekolah ini nampaknya juga mendapatkan perhatian dari sejumlah pihak, termasuk di kalangan mahasiswa.
Oke, jadi karena di sini kami ikut program pemerintah, yaitu ikut Kemendikbudristek. Jadi di sini fokus kita terutama kepada pendidikan, entah pendidikan akademik maupun pendidikan non-akademik. Tapi selain itu, karena sekolah ini juga termasuk di kawasan rawan bencana, kami juga mengadakan program kerja lainnya, yaitu seperti mitigasi bencana. Di sini kita nanti akan berkolaborasi dengan BNPB Kota Yogyakarta. Kenapa sih kita memilih menambahkan proker ini? Karena sekolah ini dekat sekali dengan Gunung Merapi atau sekitar 6 km dari puncaknya, sehingga kita ingin para siswa itu tahu apa yang harus dilakukan ketika nantinya terjadi bencana alam seperti gunung meletus atau ada gempa bumi dan lain sebagainya. Dan karena rumah mereka juga sangat dekat sekali, harapannya mereka juga bisa mensosialisasikannya kepada keluarga yang ada di rumah. Jadi melalui sekolah mereka juga bisa mengedukasikan orang-orang yang ada di sekitar mereka juga, seperti itu. Sekolah formal adalah sarana untuk mengenal beragam teori. Namun, bagi anak-anak ini, alam adalah tempat belajar yang sesungguhnya.